أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimakumullah, Jamaah Masjid Al-I'tisam Pemkot Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumaah kali ini sudah memasuki pekan kedua di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 11 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang tadi khatib baca di surah Bara'ah ayat 36, Allah berpesan kepada kita, kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Bara'ah ayat 36 ini Allah berpesan, Allah menjelaskan kepada kita 14 abad yang lalu Quran turun kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Melalui pesan ini kata Allah, sungguh di dalam bilangan bulan terdapat 12 bulan, manakala Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan yang di dalam ayat ini disebutkan minha arba'atun hurum. 4 bulan itu disebut oleh Allah 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan syarahan dari ayat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan yang disebutkan di dalam ayat 36 ini, kata Nabi, thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi kata Nabi, wa Rajab Mudhar, dan bulan yang keempat yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Jumaah ini sudah pekan kedua di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah. Apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulqa'dah ini? Dari sisi penamaan Dzulqa'dah itu, dari sisi sejarahnya, dulu orang-orang Arab itu senangnya mereka melakukan perjalanan rihlatash syita'i was-saif di dalam ayat Al-Qur'an. Baik dalam keadaan panas, baik dalam keadaan cuaca dingin, mereka melakukan perjalanan. Baik itu dalam rangka melakukan perdagangan maupun yang lain-lain. Sehingga di dalam sejarah itu dikatakan bahwa Makkah itu seringnya sepi,
kosong karena ditinggalkan oleh penduduknya yang melakukan perjalanan yang jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah masuk di bulan-bulan haram, terutama di bulan Dzulqa'dah, maka mereka lebih memilih untuk duduk-duduk santai di rumahnya. Itulah makna Dzulqa'dah. Orang-orang yang senang duduk-duduk di rumahnya lebih menunggu tamu-tamu yang dulunya mereka datangi. Mereka berdatangan untuk melakukan ibadah di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah itu ada satu keistimewaan yang Allah sebutkan. Bahkan bulan ini disebutkan oleh Allah sebagai bulan yang dimuliakan, bulan haram. Nabi memuliakan, Allah memuliakan, dan umat baik itu pra-Islam maupun datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi juga memuliakannya. Maka kalau umat-umat terdahulu memuliakan bulan Dzulqa'dah ini yang disebutkan oleh Allah dan Rasul sebagai bulan yang mulia, maka apatah lagi kita sebagai umatnya 14 abad yang lalu yang telah ditinggalkan oleh Nabi, maka kita mestinya memuliakan bulan Dzulqa'dah ini. Apa yang harus kita isi di bulan Dzulqa'dah ini? Melalui ayat ini Allah melanjutkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, kalau kita ingin memuliakan bulan ini, maka jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi orang lain. Maka kata ahli tafsir, makna fala tadhlimu fihinna anfusakum di sini maknanya jangan sekali-kali kita berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika kita berbuat kesalahan di bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan balasan dari apa yang kita kerjakan. Begitupun ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan yang kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, maka Nabi menyebutkan secara khusus Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya Allah pun melipat gandakan balasannya bagi orang-orang yang berbuat salah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya tepat mengawali di bulan haram ini kita menjaga tutur kata. Jangan sampai tutur kata ini menyakiti hati orang lain. Kita jaga betul tangan kita, jangan sampai men-share sesuatu yang tidak manfaat, apatah lagi men-share berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang akan memperpecah belah umat. Maka mulai hari ini di bulan haram ini, mari kita jaga baik itu tutur kata, baik itu sikap, baik itu pikiran, baik tingkah laku kita. Marilah sesuai pesan ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan haram. Jangan sampai melakukan amal-amal salahnya lebih banyak daripada amal-amal salehnya. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah adalah rentetan dari bulan-bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tadi pagi jamaah haji Indonesia dari Tangerang Selatan sudah dilepas oleh wali kota, oleh pimpinan, dan bulan haji ini jadikan momentum
bukan hanya perbaikan diri, tetapi perbaikan diri itu juga akan bermanfaat buat perbaikan keluarga, bangsa, agama, dan negara. Maka itulah Allah berpesan melalui ayat-ayatnya. Kata Allah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, bulan haji itu telah ditentukan waktunya. Bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sudah masuk bulan-bulan yang ditentukan untuk menjalankan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 pesan penting dari ayat yang tadi khatib bacakan kepada kita, bukan hanya kepada jamaah haji, tetapi kita semua yang sudah haji maupun yang belum haji. Kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang pertama kata Allah, fala rafatha, jangan berbuat rafath, jangan berbuat kotor, jangan merusak, jangan berbuat zalim. Fala rafatha wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Allah mengajarkan kepada kita, jangan berkata jorok, jangan berkata menyinggung hati orang lain. Kalau begitu, mari kita tata hati ini dengan sebersih-bersihnya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam haji juga kita tidak boleh jidal, tidak boleh berdebat kusir yang tidak penting, berdebat yang bukan mencari solusi. Mari kita mengedepankan untuk perbaikan diri. Kalau perbaikan diri sudah ada pada diri kita masing-masing, maka insya Allah perbaikan diri itu akan berdampak positif terhadap perbaikan keluarga. Kalau perbaikan keluarga sudah baik, maka akan terjadi perbaikan di lingkungan. Kalau di lingkungan sudah baik, maka akan terjadi perbaikan-perbaikan di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan pada skala makro akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik di tingkat negara, bangsa, dan agama. Maka Allah juga melanjutkan di ayat yang tadi khatib bacakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Silakan kita berbekal dengan perbekalan yang terbaik. Bukan hanya berhaji itu bekal fisik saja, tidak. Bukan hanya bekal ilmu saja, tidak. Tetapi Allah lebih mementingkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bekal takwa, dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua yang diperintah Allah dan berupaya untuk menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan takwa ini berkelindan, berkaitan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebelumnya kita telah dididik melalui Ramadan. Ramadan juga mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan Ramadan, kemudian memasuki bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Apa yang meningkat? Meningkat amal salehnya, meningkat dari semua yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka ini adalah kunci sukses dari Ramadan, adalah manakala amal-amal kita di bulan Syawal itu lebih meningkat daripada amal-amal kita di bulan Ramadan. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kita
dianjurkan oleh Allah, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan mulia, bulan ini adalah bulan haram, bulan ini adalah bulan istimewa. Maka rentetan dari Ramadan ke Syawal, maka ketakwaan kita jangan sampai lepas daripada dada kita pribadi kita masing-masing. Maka inilah pesan Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada. Di kantor kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, di manapun, di rumah atau di tempat manapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan-pesan penting melalui ayat-ayat yang tadi khatib bacakan bermanfaat buat kita semua, bil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.